Apa sih globalisasi itu? Globalisasi terdiri dari dua kata, global yang artinya meliputi seluruh dunia dan isasi yang artinya proses. Sehingga globalisasi adalah proses pengglobalan atau sebuah proses yang berlangsung meliputi seluruh dunia. Menurut Kamus Oxford, globalisasi adalah sebuah situasi di mana budaya dan sistem ekonomi yang berbeda di seluruh dunia dapat saling terhubung dan menjadi serupa satu sama lain. Karena pengaruh meluasnya perusahaan multinasional dan perkembangan komunikasi yang lebih baik. Menurut Selo Somarjan, globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama secara cepat. Faktor pendorong globalisasi. 1. Berkembangnya perusahaan multinasional. Perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara dan menjadi pelopor bagi terbukanya batas-batas wilayah antar negara. 2. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Berikut beberapa contoh peran perusahaan multinasional. 1. Perusahaan otomotif Toyota yang memiliki pabrik mesin dan perakitan di Indonesia. Produksinya dijual ke Thailand hingga Argentina. Kantor pusatnya berada di Jepang. 2. Perusahaan alat komunikasi Samsung yang memproduksi barang di India untuk dijual ke Afrika dan Eropa. Kantor pusatnya di Korea Selatan. Periode kemunculan globalisasi. Ada dua periode kemunculan globalisasi, yaitu 1. Periode klasik atau awal, ditandai dengan terhubungnya pusat-pusat peradaban dunia melalui jalur perdagangan kuno yang meliputi sebagian besar wilayah di dunia. 2. Periode modern atau lanjutan, ditandai dengan semakin meluasnya keterhubungan antar wilayah dunia di tengah proses perkembangan industri. Gambar peta perdagangan sebelum dan sesudah globalisasi. Peta tersebut menggambarkan bahwa proses globalisasi dipicu oleh meluasnya jalur perdagangan antara berbagai wilayah di dunia. Jejaring keterhubungan antar wilayah tersebut mengalami perkembangan yang signifikan sejak revolusi industri yang memicu perkembangan teknologi, transportasi, dan komunikasi. Contoh globalisasi dalam berbagai aspek. A. Aspek ilmu pengetahuan dan teknologi. Penemuan terbaru hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mudah menyebar ke seluruh dunia. Misalnya pengembangan kendaraan listrik atau pengembangan startup atau perusahaan rintisan digital yang dimulai di negara-negara maju kini sudah mulai mewabah di seluruh dunia termasuk di Indonesia. B. Aspek ekonomi. Terbentuknya kebijakan pasar bebas memungkinkan proses perdagangan barang dan perpindahan tenaga kerja berlangsung meluas memicu terintegrasinya sistem ekonomi dunia. Misalnya keberadaan masyarakat ekonomi Eropa atau MEE. C. Aspek politik dan hukum. Meluasnya jaringan kerjasama internasional, kehadiran lembaga-lembaga dunia seperti Organisasi Perdagangan Dunia, Bank Dunia, Mahkamah Internasional, dan lain-lain berperan kuat menentukan arah kebijakan negara-negara di dunia. Peraturan investasi, perdagangan luar negeri, hak asasi manusia, dan kesepakatan pembangunan dalam pertemuan internasional harus diikuti oleh negara anggotanya di seluruh dunia. D. Aspek kebudayaan. Aspek kebudayaan mencakup keseluruhan corak kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi media dengan motif ekonomi mendorong industri budaya yang menyebarkan corak kebudayaan baru. Contoh, di Indonesia merebak restoran cepat saji dan kedai kopi Amerika dan drama film Korea. Dampak globalisasi. A. Dampak positif globalisasi. 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi. 3. Meningkatnya taraf hidup masyarakat. 4. Komunikasi semakin cepat dan mudah. 5. Berkembangnya dunia pariwisata. 6. Perkembangan alat komunikasi dan alat keterbukaan informasi. B. Dampak negatif globalisasi. 1. Westernisasi. 2. Demoralisasi. 3. Kesenjangan sosial. 4. Kriminalitas. 5. Pencemaran lingkungan. Dan 6. Kenakalan remaja. B. Dampak negatif globalisasi. Contoh budaya barat. Anak pang. 1. Westernisasi. Eropa dan Amerika.
Westernisasi adalah tindakan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas seperti bangsa Barat. Bangsa Barat dianggap sebagai bangsa yang modern, sehingga ada anggapan bahwa modern adalah westernisasi. Padahal gaya hidup dan perilaku mereka belum tentu sesuai dengan budaya kita. 2. Demoralisasi. Globalisasi menyebabkan paham barat masuk secara leluasa ke Indonesia yang bisa memudarkan nilai atau norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Memudarnya nilai dan norma sosial ini menyebabkan munculnya dekadensi moral atau demoralisasi. Dekadensi moral atau demoralisasi adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Ciri dari penurunan moral ini ditunjukkan dari perilakunya yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Contoh demoralisasi: 1. Kriminalitas, 2. Prostitusi, 3. Perjudian, 4. Korupsi, 5. LGBT atau lesbian, gay, biseksual atau transgender, 6. Tawur pelajar. 3. Kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Kesenjangan terjadi karena pembangunan dan modernisasi tidak merata dan berimbang. Ketidakmerataan dan ketidakseimbangan ini menyebabkan munculnya kecemburuan sosial. Akibatnya, di satu pihak bertambah golongan kaya, di sisi yang lain bertambah pula golongan miskin. 4. Kriminalitas. Kriminalitas adalah segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. Faktor penyebab kriminalitas: A. Pertentangan dan persaingan. B. Tingginya angka pengangguran karena terbatasnya lapangan kerja. C. Perbedaan ideologi politik. D. Kepadatan dan komposisi penduduk. E. Perbedaan kekayaan dan pendapatan. F. Mentalitas yang labil. Yang kelima, ada pencemaran lingkungan. Proses globalisasi industri yang tidak dibarengi dengan analisis masalah dan dampak lingkungan atau AMDAL menimbulkan pencemaran lingkungan berupa pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran suara. Pencemaran lingkungan ditandai dengan berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi lagi. 6. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah juvenility atau delinquency adalah semua perbuatan remaja usia belasan tahun yang berlawanan dengan ketertiban umum, nilai dan norma yang diakui masyarakat yang ditujukan pada orang, binatang, dan atau barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain.